Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faizul, NIM 2023356, BP 2020, dengan program studi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Tinjauan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Padang. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Dengan latar belakang di Kota Padang, dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyampaian SPT terutang kepada wajib pajak, dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang SPPT PBB kepada wajib pajak dalam melaksanakan tugas pelayanan PBB dilaksanakan oleh petugas aparatur negara sebagai petugas kelurahan. Namun kenyataannya di lapangan terdapat beberapa fenomena yang berhubungan dengan administrasi pelayanan PBB. Sebagai berikut: 1. Adanya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak, di mana sebagai aparatur negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis. Kedua, adanya kesalahan penulisan nama dan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Maka semestinya keadaan tersebut dapat diminimalisir dengan ketelitian dan ketepatan dalam bekerja. Dan yang ketiga, adanya indikasi yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas saat penyampaian SPPT dilakukan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB disebabkan: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti PBB dalam pembiayaan pembangunan. Yang kedua, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kurang giatnya aparatur dalam penagihan dan sikap apatis masyarakat dalam membayar pajak. Dan yang keempat, wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah tersebut. Fenomena di atas mengindikasikan adanya masalah dalam pelayanan PBB di Kota Padang. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana tinjauan pemungutan PBB di Kota Padang? Yang kedua, bagaimana hambatan dalam proses pemungutan PBB di Kota Padang? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama PBB. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari beberapa rumusan masalah, kita dapat mengangkatkan tujuan penelitian kita. 1. Untuk mengetahui tinjauan pemungutan PBB di Kota Padang. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam proses pemungutan PBB. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. 1. Sebagai penulis, yakni memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Kedua, bagi instansi, dapat digunakan oleh sebagai penelitian untuk menjadi acuan dan pedoman. Dan yang ketiga itu bagi universitas. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dan menambah pengalaman di bidang perpajakan. Bab 2, tinjauan pustaka. 1. Dasar-dasar perpajakan terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu pengertian pajak, yang kedua itu fungsi pajak, dan yang ketiga jenis pajak, keempat sistem pemungutan pajak. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan. Terdiri dari 5 poin. 1. Pengertian PBB. Kedua, objek PBB. Ketiga, subjek PBB. Keempat, NJOP PBB. Dan kelima, NJOP TKP PBB. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak. Ada 3 poin.
Satu, pengertian wajib pajak. Kedua, wajib pajak bumi dan bangunan. Ketiga, kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Bentuk penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian ini adalah dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Sumatera Barat, dan rancangan penelitian ada dua, yaitu jenis penelitian dan tahapan penelitian. Untuk sumber datanya ada dua, yaitu data sekunder dan data primer. Dan yang terakhir, teknik analisis, yaitu teknik yang digunakan adalah data teknik analisis, yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Keempat yaitu bab 4 pembahasan. Yang pertama itu profil instansi. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman nomor 43 Tahu Kota Padang dibentuk berdasarkan peraturan daerah atau Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dipimpin oleh kepala badan yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang keuangan daerah. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Sekurangnya saya mohon maaf. Salah dan janggal saya mohon maaf. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.